Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Rizkika dengan NIM 230031147 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi kurikulum dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Bidang garapan yang pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Sebenarnya untuk konteks pendidikan di setiap satuan dan level pendidikan, mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi, ini merupakan jantungnya sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan seorang anak, keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Seperti apa garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik, bahkan untuk menjawab keinginan industri, keinginan pasar, tempat di mana lulusannya atau peserta didik untuk bisa diterima di dunia kerja. Justru sangat ditentukan oleh kepiawaian, kehebatan lembaga, atau pengelolaan pendidikan, meramu, menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri itu masuk dalam perencanaan kurikulum. Ini menjadi satu pemikiran buat bangsa dan negara terhadap lembaga satuan pendidikan, apakah di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Jangan hanya berasumsi, misalnya di perguruan tinggi seringkali ada asumsi kenapa lulusan kita diserap sangat sedikit di dunia kerja. Di sini kita akan lihat satu persatu administrasi kurikulum sebenarnya apa sih. Ada landasan hukum yang bisa kita jadikan sebagai pedoman undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di situ dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara. Strategi yang digunakan oleh lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah KBM atau kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi yang harus kita garis bawahi yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi bahan pelajaran dan cara. Berarti intinya bukan di isinya, tapi lebih kepada seperangkat rencana dan pengaturannya. Jadi lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa, seperangkat rencana yang didesain sedemikian rupa, yang diatur apakah mulai dari isinya, mulai dari tujuannya sampai ke strategi dan cara yang digunakan, sehingga itu dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalau dari pengertiannya sebenarnya sangat mendukung bahwa tujuan pendidikan itu bisa dicapai. Kalau misalnya ada masalah, bukan tujuan yang jadi masalah, bukan kurikulum menjadi problem, tapi bagaimana di proses perjalanan itu dari masalah, maka di titik itu yang harus diselesaikan. Tapi sampai saat ini terkait kurikulum, masalah tetap sama. Akibatnya kualitas kurikulum yang rendah dari tahun ke tahun, perubahan kurikulum selalu terjadi. Tapi coba kita lihat apakah memang isinya yang dirubah. Misalnya ketika satu benda A menjadi B itu berubah, tapi kalau barangnya misal masih A menjadi A aksen atau A berbintang, itu barang masih A. Apakah perubahan ini betul-betul mengobati masalah dari kurikulum? Misalnya di satuan pendidikan lulusan kita diserap sangat kecil. Presentasi penyerapan industri dan dunia kerja terhadap lembaga A itu sangat rendah. Itu harus dikejar. Ada masalah apa, dan barangkali 80% di antaranya disebabkan karena rencana
rencananya atau seperangkat rencana dan pengaturan dari kurikulum itu sampai ke proses KBM atau kegiatan belajar mengajar belum belum sesuai dengan keinginan dari industri tempat penyerapan lulusan di dunia kerja. Ketika kita lihat pengertian dari administrasi kurikulum itu ada dua kata, ada dua kata, ada artinya sempit dan ada artinya yang lebih luas. Arti sempitnya yaitu adalah seperangkat mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas, dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tapi lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah experience atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh peserta didik untuk kemudian ditawarkan, dikembangkan, dan kemudian dibagikan bersama sehingga peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tetapi dalam proses experience yang dibagikan oleh guru dan peserta didik itu adalah pengertian dari konsep sempit dan luasnya kurikulum. Kalau administrasi adalah peraturan, kalau administrasi kurikulum adalah proses minimal yang ada 4 itu, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Komponen-komponen kurikulum itu pertama yaitu satu kurikulumnya, yang kedua yaitu adalah tujuan, yang ketiga adalah isi atau konten yang kontennya, dan yang keempat adalah metode yang digunakan, dan yang kelima ada evaluasi. Harusnya masalah-masalah pendidikan bisa dicapai dengan standar ruang waktu yang lebih jelas. Minimal setiap lembaga itu memikirkan kurikulum yang dia punya. Setiap prodi, setiap jurusan itu dikelola sedemikian rupa. Karena jurusan dan prodi itu paling tahu lulusan ini harusnya nantinya kemana. Maka seharusnya setiap kurikulum tujuannya harus jelas. Lulusan ini nanti mau masuk di market yang mana, sehingga market ini menjadi standar dan dasar pemikiran kita untuk melakukan perubahan dan perbaikan atas kurikulum. Kegiatan administrasi itu minimal menjalankan fungsi-fungsi manajemen minimal 4, yaitu planning tadi, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama yaitu ada planning, yaitu perencanaan atas kurikulum. Komponennya mulai dari kurikulum itu sendiri, tujuan, isi, sampai kepada metode yang digunakan. Dalam prakteknya, kalau untuk perencanaan itu dalam Sisdiknas yang tadi artinya sekolah atau perguruan tinggi sudah memiliki kalender akademik. Yang kedua, menyusun program tahunan atau disebut dengan prota atau promes, atau penyusunan program semester. Ada PSP, yaitu program satuan pembelajaran, dan juga ada rencana pengajaran. Dan mudah-mudahan dari kalender akademik, prota, promes, PSP, dan sampai rencana pengajaran itu betul-betul sudah didasarkan ekspektasi atas masalah yang sebenarnya terjadi terhadap peserta didik melalui data-data lapangan lulusan sebelum-sebelumnya. Sehingga bukan perubahan kurikulum, tapi harusnya satu kurikulum itu diperbaiki terus dan perbaiki lagi. Bayangkan ketika kurikulum kita itu harusnya ketika diperbaiki dan ditambah lagi harusnya sempurna. Tapi salah satu masalah pendidikan adalah kualitasnya rendah, dan dari tahun sebelumnya sampai ke kurikulum KBK, KTSP, K13. Masalahnya salah satu dari setiap banyaknya masalah pendidikan masih sama, kualitas pendidikannya yang rendah. Yang kedua yaitu ada
pengorganisasian atau proses pengorganisasian. Kaitannya dengan kalender akademik yang sudah disusun berdasarkan program kegiatan yang akan berlangsung selama 1 tahun akademik pembelajaran di kampus atau di lembaga pendidikan untuk kedepannya. Kalau semuanya berasumsi yang sama, bekerja bersama-sama, memikirkan secara bersama-sama, kira-kira masih ada masalah berat karena sesuatu yang sudah diolah secara bersama-sama semua rurutan pemikiran yang banyak harus bisa diselesaikan dengan jangka waktu yang bisa kita desain. Hasil akhir dari pengorganisasian tadi sudah segala sesuatu didesain, dikelompokkan sesuai dengan problemnya, sesuai dengan tempatnya, sehingga treatment and trade-based itu bisa diwujudkan. Apalagi kalau proses KBM terjadi bahwa yang mengajar itu memang betul-betul orang yang punya experience, latar belakang pendidikan, kemampuan dan skill keahlian yang mampu di bidangnya, itu akan jauh lebih memudahkan dalam rangka mencapai proses atau mencapai tujuan pendidikan setiap proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan. Artinya adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM tadi dalam kelas antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa dalam proses mengimplementasikan kesuburan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap prodi di program studi dan jurusan kalau di kampus. Yang terakhir yaitu evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu sudah dicapai, atau dalam proses perjalanan kita bisa melihat masalah-masalah yang akan muncul dan timbul. Yang melakukan evaluasi adalah semua yang terlibat, mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai dosen sebagai ujung tombak kegiatan pembelajaran di kelas atau guru ketika ada di kelas. Sehingga kurikulum berikutnya adalah kurikulum dengan konten-konten isi sampai ke proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu adalah pola perencanaan dari persoalan sebelumnya. Jika dilakukan di setiap satuan sekolah, mulai dari sekolah dengan level terendah misalnya SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, sebenarnya tujuan pendidikan itu bisa dicapai dan persoalan-persoalan pendidikan di tanah air ini bisa dijawab. Guru dan dosenlah yang paling tahu masalah-masalah empirik yang ada di lapangan, sehingga merekalah yang harus terlibat secara langsung dalam proses perbaikan dan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Guru dan dosen terlibat mulai dari perencanaan. Perencanaan hari ini adalah bagian akhir dari siklus sebelumnya. Jadi proses pendidikan itu seperti siklus, dia tidak berhenti, dia jalan terus. Ketika hasil evaluasi menunjukkan titik masalahnya ada di A, maka dia balik ke perencanaan yang sudah dibenahi untuk menjawab masalah A tadi. Sampai pada pengorganisasian, pelaksanaannya lagi, evaluasinya lagi, sampai ketemu masalah sebelumnya, sampai ke titik tujuan yang diharapkan, balik lagi ke penyempurnaan rencananya. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.